Halo guys, gue FPO Jon Snow. Kali ini gue akan memperkenalkan channel YouTube gue, yaitu FPO Jon Snow. Di channel ini mungkin editannya masih agak kurang ya, jadi ya masih sederhana aja. Tapi gue harap konten yang gue buat bisa bermanfaat untuk kalian. Pertama-tama gue mau memperkenalkan diri dulu. Siapa sih sebenarnya FPO Jon Snow itu? Nama gue sendiri adalah Kevin. Lu bisa panggil gue John atau Kevin, serah. Gue sendiri udah main FPL dari musim 19-20. Tapi sebelumnya gue juga sebenarnya gue udah main dari musim 2016-2017 kalau nggak salah. Tapi itu juga masih masih buat main-main aja, jadi belum serius. Jadi baru gue seriusin musim 19-20. Alhasil di musim 19-20 gue finish di ranking 72.000. Ini menurut gue ranking yang bagus, apalagi untuk seorang pemula ya. Tapi di musim selanjutnya gue finish di ranking 277.000. Ini menurut gue ranking yang ya mediocre lah, karena waktu itu gue sempat melakukan banyak kesalahan ya. Kayak contohnya di pemilihan kapten gue masih sering salah. Kayak waktu gue yang ingat waktu itu gue kaptenin Werner yang mandulnya minta ampun, dan di CL juga gue sempet kaptenin, tapi waktu itu dia udah off form, udah lewat masa jayanya ya. Tapi menurut gue kesalahan gue di musim lalu bisa jadi pelajaran buat gue di musim ini. Gue juga aktif di Twitter komunitas FPL sejak 2020. Saat ini gue punya 330 follower. Ya mungkin gak terlalu banyak followernya. Di Twitter biasanya gue nge-tweet pakai bahasa Inggris ya, karena gue sering berinteraksi dengan FPL manager ya di luar negeri. Jadi gue cukup jarang lah nge-tweet pakai bahasa Indonesia. Tapi khusus di YouTube ini gue bakal full pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya gue di channel ini akan membuat 3 macam konten, yaitu game week preview. Di game week preview ini gue bakal membahas jadwal pertandingan di game week tersebut, terus berita pemain, dan 3 opsi kapten terbaik menurut gue. Untuk berita pemain sendiri, gue akan ambil beritanya dari Twitter FF Scout, karena menurut gue Twitter FF Scout itu beritanya bisa terpercaya lah, jamin kebenarannya. Dan untuk 3 opsi kapten itu gue ambil berdasarkan data dan statistik, jadi bukan feeling atau hoki-hokian aja. Karena gue percaya dengan kita pakai data dan statistik, kemungkinan kapten yang kita pilih itu untuk point return pasti lebih gede daripada cuman asal-asalan aja, cuman ngandelin feeling. Setidaknya peluangnya 70% menurut gue. Lalu selanjutnya ada game week team pick, yaitu di sini gue akan membahas tentang transfer pemain gue dan pemilihan tim gue, tim final ya. Dan yang ketiga itu gue akan membahas game week review. Jadi di sini gue setelah selesai game week, gue akan mereview hasil game week tersebut. Jadi apa aja yang terjadi di game week tersebut. Terus gue akan menjelaskan ke kalian rencana awal transfer gue. Lalu gue juga akan kasih ke kalian minimal 3 watchlist pemain yang menurut gue layak untuk kita pantau atau langsung kita transfer in ke tim kita. Selanjutnya gue juga udah nyiapin grafik tentang musim gue di FPL sejauh ini. Pertama gue mau bahas ranking dulu. Jadi di musim ini gue start rankingnya bagus ya menurut gue. Jadi gue start di ranking 122.000 itu di game week 1. Ini karena gue punya 4 pemain yang core kalau gue bilang, yaitu Salah, Bruno, Benrahma, dan Antonio. Waktu itu gue inget Bruno cetak hat-trick, lalu Salah brace, terus si Antonio dan Benrahma itu dia
menghasilkan poin yang besar. Jadi ya gue cukup beruntung lah punya 4 pemain itu. Dan gue juga ingat di game week 1 atau sebelum game week 1 itu di Twitter banyak yang berdebat Bruno or Bruyes. Dan di game week 2 gue naik lagi dari 122.000 ke 105.000. Ini naiknya cukup ya lumayan jauh lah ya. Tapi di game week 3 itu game week yang memorable buat gue, karena gue lompat rankingnya dari 105.000 ke 52.000, yaitu mungkin lebih dari 50% ya naiknya. Dan ada satu match juga yang nggak bisa gue lupain waktu itu, yaitu Man City lawan Arsenal, tim kebanggaan gue, kebantai habis 5-0. Ya itu ya lucu aja lah untuk kalau inget-inget pertandingan itu. Selanjutnya di 3 game week selanjutnya ranking gue cenderung stagnan ya. Karena di game week 4 gue naik dari 52.000 ke 43.000, lumayan di sini. Tapi di game week 5 itu gue sempat red arrow ke 46.000. Ya untungnya nggak terlalu jauh. Lalu di game week 6 terakhir gue naik lagi ke 42.000, naik 4.000 rankingnya. Dan gue juga mau bahas perolehan poin gue sejauh ini. Jadi di game week 1 gue langsung berhasil masuk ke Club 100 kalau orang bilang, karena gue menghasilkan 106 poin waktu itu. Waktu itu gue inget si Salah brace ya waktu itu. Dan dan di game week 2 sampai game week 4 poin gue cenderung stabil. Gue seneng banget ini. Jadi di game week 2 gue 78 poin, terus di game week 3 dan 4 gue menghasilkan 71 poin. Menurut gue cukup bagus. Tapi di game week selanjutnya, yaitu di game week 5 ini poin gue mulai menurun. Gue dapat 63 poin di sini. Ya ini waktu itu pengaruh Trent Alexander-Arnold yang nggak main, dan beberapa pemain gue yang ya kurang perform kalau gue bilang. Tapi di game week 5 gue masih optimis tim gue masih bisa perform untuk game week selanjutnya. Tapi sampai di game week 6 gue cuma dapat 51 poin. Ya ini menurut gue poin yang ya nggak bagus, tapi nggak jelek juga. Tapi ya for me it's not good enough. Di game week 6 ini gue udah jadi tanda bahaya buat gue, karena tim gue menurut gue udah nggak perform lah, dan udah nggak layak untuk main di game week selanjutnya. Jadi menurut gue harus bikin perubahan di tim gue yang signifikan, atau malah gue harus rombak tim gue pakai wildcard kemungkinan. Dan selama 6 game week ini gue berhasil menghasilkan 440 poin. Ya ini hasil yang cukup bagus menurut gue. Dan selanjutnya gue mau bahas perolehan poin kapten gue. Sejauh ini gue senang ya dengan pemilihan kapten gue, karena selama 6 game week gue cuman blank sekali, yaitu di game week 2. Waktu itu gue inget gue kaptenin Bruno yang cuma dapat 1 poin sayangnya. Tapi di sisi lain Salah juga blank, tapi dia menghasilkan 2 poin. Ya. Jadi di game week 1 gue waktu itu kaptenin Salah yang brace 17 poin, sehingga gue dapat 34 poin. Tapi si Bruno malah lebih tinggi lagi karena dia cetak hat-trick ya. Dia cetak 20 poin waktu itu. Dan ada beberapa manajer FPL yang cukup berani kaptenin dia. Dan ya cukup bagus sih.
Dan di game week 3 gue ingat gue kaptenin Antonio yang double digit waktu itu. Lalu game week 4 gue kaptenin si Ronaldo yang cetak 2 gol lawan Newcastle. Dan di game week 5 itu gue kaptenin Salah yang brace juga. Dia mencetak 12 poin. Dan di game week 6 gue mulai gambling dengan kaptenin Antonio yang melawan Leeds, karena gue tahu Leeds itu permainannya lagi kacau, defense-nya apalagi, ditambah beberapa pemain yang cedera ya. Ya, Antonio akhirnya menghasilkan 1 gol, hasil dia dapat 8 poin, jadi 16 poin buat gue. Dan sejauh ini gue kaptennya itu total 124 poin, yang kalau gue hitung itu rata-rata 20,7 poin per game weeknya. Ya menurut gue ini hasil yang memuaskan lah. Mungkin sekian itu dulu dari gue. Next gue akan review game week 6. Dan ya jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks for watching.